Halo, perkenalkan nama saya Lutfi Reza dengan NIM 120 122 3029 dari kelas T4606. Di sini saya akan menjelaskan tentang design of radiation therapy problem. Berarti kita tuh berarti dari desain radiasi terapi, masalah desain terapinya tuh gimana, dan pada slide selanjutnya mungkin bisa langsung ke case-nya. Nah, pada case-nya kan ini, Mary baru saja didiagnosis mengidap kanker pada stadium yang cukup lanjut. Secara khusus, dia mempunyai tumor ganas yang besar di daerah kandung kemih. Berarti seluruh kandung kemihnya. Mary akan menerima, Mary akan menerima perawatan medis yang cukup canggih untuk memberinya kesiapan yang untuk memberi untuk untuk Mary akan menerima perawatan medis yang canggih untuk memberinya kesempatan untuk bertahan hidup yang lebih. Perawatan ini mencakup terapi radiasi yang ekspensif. Terapi radiasi yang diberikan penggunaan mesin perawatan sinar X atau bisa dibilang kemoterapi pada saat ini, untuk meneruskan radiasi pengen ke seluruh tubuh pasien, sehingga merusak masalah kanker atau mematikan sel kanker tersebut. Setiap sinar yang mengantarkan lebih banyak radiasi ke jaringan di dekat titik masuk dibandingkan jaringan di dekat titik keluar. Penyebaran juga menyebabkan beberapa pengiriman radiasi ke jaringan di luar jalur langsung pencernaan sinar. Karena sel-sel tumor biasanya tuh secara mikroskopis tersebar di antara sel-sel sehat. Dosis radiasi di seluruh wilayah tumor harus cukup besar untuk membunuh sel-sel ganas yang lebih sedikit yang lebih radiosensitif. Namun untuk cukup untuk cukup kecil untuk untuk menyelamatkan sel-sel sehat ya. Berarti kita menganalisis sebuah problem dari Mary yang didiagnosis yang apa ya, yang mengidap cancer stadium akhir. Nah, nah kan dari ininya Mary-nya tuh melakukan sebuah perawatan. Perawatannya tuh ngapain? Perawatannya tuh terapi sinus X atau biasa disebutnya Pak di kita tuh kemoterapi. Boleh next slide. Nah, dari tujuan dari desain ini adalah untuk memilih kombinasi sinar yang akan digunakan dan intensitas masing-masing sinar untuk menghasilkan distribusi dosis terbaik. Setelah rancangan pengobatan dikembangkan, pengobatan akan diberikan dalam beberapa tahap yang tersebar dalam beberapa minggu untuk mengilustrasikan berbagai teknik variabel, ya, variabel buatan untuk menangani kendala fungsional dalam bentuk lebih dari. Kita akan menggunakan model perancangan terapi radiasi Mary. Data untuk perancangan terapi radiasi Mary yaitu berarti untuk area yang anatominya sehat itu sekitar 0,4, dan yang keduanya itu 0,5. Untuk daerah yang kritikal itu 0,3 sampai 0,1. Untuk daerah tumornya 0,5 sampai 0,5 dan 0,5. Berarti itu lumayan besar. Dan center of tumor berarti benar-benar titik tumornya itu 0,6 dan 0,4. Oke, berarti untuk restriction of on total efforts dosis and kilowatts, berarti untuk yang hati anatominya tuh berarti seminimal mungkin. Untuk kritikal untuk data kritikalnya berarti kurang dari 7. Iya, untuk data kritikalnya tuh kurang dari 7. Untuk data tumornya berarti harus sama dengan 6. Untuk center of tumornya berarti harus lebih besar dari 6. Berarti lebih besar dari 6 berarti itu harus lebih kuat juga ya, berarti jatuhnya tuh lebih kuat untuk apa namanya? Untuk mengakomodir. Bagus itu. Berarti untuk mengakomodir sebuah ini untuk mengakomodir tumornya. Berarti untuk membunuh sel tumornya. Oke.
Kenapa di hati anatominya itu kurang dari 7? Karena kalau lebih besar dari itu, entah akan daerah-daerah hatinya kan jadi terkontaminasi atau bakal terbunuh juga sel-sel sehat ya. Dan untuk daerah tumor dan pusat of tumornya kenapa harus sama dengan 6 dan lebih dari 6? Karena untuk membunuh sel tumor tersebut berarti kita harus memberikan dosis yang lebih kuat. Oke. Nah, data dari tabel kemudian dapat langsung digunakan untuk merumuskan model program linear X1 untuk X1-nya. X1-nya itu merupakan dosis. Dosis pertama yang untuk sebuah point of sebuah titik masuk ke berkas dalam kilohertz. Untuk kedua merupakan entry point atau dosis masuk pada yang DIM keduanya dalam kilohertz. Nah, kita langsung menemukan untuk meminimalkan. Berarti itu case itu meminimalkan point of Z-nya, bukan memaksimalkan. Kalau memaksimalkan berarti dia overdosis dong jadinya. Untuk berarti kita mencari seminimal mungkin atau sekecil mungkin ya. Menjadi dengan Z-nya sama dengan 0,4 X1 dan ditambah 0,5 X2 dengan pembatasan 0,3 X1 ditambah 0,2 0,1 X2 dengan kurang dari 7 0,5 0,5 X1 0,5 X2 dan sama dengan 6 itu untuk pembatas ini pembatas 1 ini pembatas 2 dan pembatas tiganya itu 0,6 ditambah 0,4 itu 0,6 X1 dan ditambah 0,4 X2 lebih dari 6 ini untuk pembatas tiganya dan X1 X2 lebih besar dari 0. Emang normanya emang harus lebih besar dari 0 kalau kurang dari 0 berarti minus dan berarti case tersebut berarti ada yang salah dari pelajaran yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh dosen itu berarti salah kalau misalnya berarti kurang dari 0 harus lebih dari 0 X1 X2 nya. Mungkin kita sudah mendapatkan suatu studi kasusnya dua kita langsung menemukan sebuah model matematikanya yang untuk bisa kita lanjutkan lebih. Nah, langsung kita menemukan bentuk standar. Bentuk standarnya untuk meminimalkan 0,4 X1, 0,5 X2 dan 0,3. Berarti kan langsung ini berarti kita mencari ditambah X3 dikurang X4 minus X4. Kenapa X3? Karena ini sudah X1, X2, berarti tambah X3. Dan dilanjutkan oleh X4. Oke, langsung berarti dari yang sini dan sini kita masukkan ke nilai Z. Menghasilkan ini. Dan ini yang tadi, pembatas-pembatasnya. Dan bentuk penyakitnya langsung ditemukan juga X5 dan X6-nya juga langsung ketemu. Dan langsung dimasukkan jadi MX5 dan MX6. Oke. Nah, untuk iterasi pertama berarti kita mencari dari yang sini dari tabel yang sebelumnya berarti kita langsung ke ini kita masukkan ke dalam tabel untuk X1 nya dengan pembatasnya 0,4 dan 0,5 dan X3 dan selanjutnya itu. Nah, berarti kita cari ini ada yang aneh. Kenapa Z12 masih terlalu besar dan ininya juga masih bukan 0. Berarti dari sini bisa langsung kita tarik, kita buatkan kita tarik untuk kolom kolom ya dan basis mana yang bisa kita jadi pengalinya berarti 0,4. Nah, langsung dengan iterasi kedua. Iterasi kedua, ini udah 0 dan ini 0. Berarti sudah benar, ini sudah benar. Dan iterasi kedua juga ada yang salah di sini. Dan kita langsung menemukan rasionya itu 4 dan ini 1,2 dan ini tidak ada. Dan Z-nya sudah ketemu jadi Z sama dengan 4 ditambah. Dan iterasi ketiga berarti hasil dari gabungan iterasi pertama dan iterasi kedua.
Kemudian menjadikan tabelnya sudah benar menjadi seperti ini, dan ini 0, ini 0, dan sudah menemukan hal yang betul, dan ini juga sudah konstantanya juga sudah betul, 3,4, 1,2, 12, 4,8. Dengan kesimpulan X sama dengan 12, X2 sama dengan 0, dan Z sama dengan 4,8. Kita sudah menemukan iterasi-iterasi tersebut dan kita langsung bisa menganalisis. Dari iterasi-iterasi tersebut kita bisa kita tarik kesimpulan, kesimpulan bahwa dosis yang masuk pada dosis pertama adalah 12 kilohertz, dan dosis pada titik masuk bekas kedua yaitu 0 kilohertz. So, jadi sehingga dosis yang masuk pada yang diserap pada tubuh yang anatomi yang sehat yaitu 4,8 kilohertz. Berarti dari referensi buku yang saya baca, 4,8 kilohertz itu terbilang lumayan cukup sehat kan. Nah, harus kurang dari 7 dan tidak lebih besar dari 6 dan tidak sama dengan dari 6 karena pada poin-poin sebelumnya jadi lebih sehat. Bukan berarti lebih sehat, tapi kita meminimalkan radiasi radiasi yang diterima pada tubuh. Jadinya hanya 4,8 kilohertz. Berarti radiasinya kita sudah tekan dengan seminimal mungkin, bukan kita tekan semaksimal mungkin. Kalau tekan semaksimal mungkin berarti pasien atau Mary akan overdosis atau kelebihan dan dapat itu membahayakan jiwa dia. Oke, untuk sekian terima kasih presentasi dari saya untuk penyelesaian tugas kali ini. Saya Lutfi Reza dari kelas TI 4606 dengan NIM 120 122 3029. Saya mohon maaf bila ada kesalahan atau pengucapan kata dan iterasi saya yang ada takut ada salah dan ada salah atau sebagainya. Saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.